Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami hormati, yang kami muliakan Guru kami Habib Rifki bin Idrus Al-Hamid, Ketua Umum DPP Front Pemuda Muslim Maluku, abang kami, Abang Umar K, beserta para istri-istrinya, anak-anaknya, putra-putrinya. Beliau juga sekaligus adalah Ketua RT 08 Nirvana Residence, segenap keluarga besar para ketua DPD Front Pemuda Muslim Maluku yang sudah hadir di sini, segenap keluarga besar pengurus DPP Front Pemuda Muslim Maluku, warga RT 08 Nirvana Residence, para tamu undangan yang telah berkenan hadir. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan penguasa seluruh semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan perkenannya lah, alhamdulillah, kita dapat sampai menikmati Ramadan yang hari ini tepat ke-10 ya, Ramadan yang ke-10. Semoga Allah mudahkan kita senantiasa beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hingga di akhir Ramadan nanti. Hadirin putra kebanggaan dari Bapak Umar K, kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai guru besar kita Habib Rizki bersama Umi. Yang saya hormati Pak Lurah Jati Cempaka yang tidak pernah bosan hadir di tempat saya. Juga Pak RW 011 dan Pak Babinsa, juga mantan RT Pak Mudiono, juga khususnya buat abang saya Bang Gunawan Anis yang selama ini saya menanti-nantikan kehadiran beliau, pada akhirnya hari ini hadir juga di tempat kita. Dan khususnya keluarga besar saya, keluarga besar Nirvana dan Front Pengurus Maluku yang sudah menempatkan waktu untuk hadir bersama-sama
dalam rangka buka bersama dengan Habib Rizky di kediaman saya hari ini. Beliau jauh-jauh dari Ambon datang ke sini hanya mau mengisi waktu untuk buka bersama dengan keluarga besar Front Bebas Maluku dan sekaligus menjadi imam nanti di sholat tarawih nanti. Mudah-mudahan silaturahmi ini selalu terjalin di waktu-waktu yang nanti, khususnya hari-hari besar Islam. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada keluarga besar Nirvana bahwa saya atas nama Ketua RT dan seluruh jajarannya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Kita sudah mencapai 4 bulan. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa kami belum sepenuhnya melayani keluarga besar Nirvana, khususnya RT 011. Maka dengan kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa ada keluhan, ada yang tidak puas, ada yang tidak senang. Kami siap untuk dikoreksi. Sekali lagi saya mohon kepada keluarga besar saya di Nirvana, berkumpulnya hari ini saya memohon meminta kepada, sekaligus menyampaikan permohonan maaf bahwa pelayanan kami belum sempurna. Akan tetapi ada keluhan, ada yang tidak puas, ada yang belum puas. Mohon kami dikoreksi untuk kita berbenah bersama di dalam khususnya lingkungan, khususnya RT 08 dan juga RW 011. Kesempatan hari ini Pak RW juga hadir dan alhamdulillah Pak Lurah juga sudah hadir. Saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa selamat datang Pak Rino, mantan bendahara saya dulu di periode pertama RT saya. Terima kasih Pak Rino. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi buat Pak Lurah dan Pak RW bahwa di lingkungan kami khususnya RT 08 ini kasus kami mohon untuk dibantu segera agar kami terdaftar. Kami mohon dan sekaligus juga saya ingin memohon kepada Pak Lurah dan Pak RW bahwa kami mengusulkan beberapa usulan kepada RT, RW dan Lurah, Camat dan tebusan kepada pemerintah khususnya Kota Bekasi bahwa pengaspalan kami dan lampu-lampu yang kami sudah ajukan mohon dibantu untuk diperhatikan. Mungkin itu saja. Dan satu hal lagi, ini sebenarnya urusan DKM pengurus masjid, tapi saya sebagai RT di sini saya memohon kepada khususnya yang beragama Islam, kali ini kita berkurban ya juga, atau setiap Idul Fitri itu kan zakat fitrah, Masjid Ar-Romlah siap melayani. Saya ingin umumkan itu kepada keluarga besar khususnya RT 08 dan keluarga besar Front Bebas Maluku maupun yang hadir hari ini di sini. Dan sekaligus juga saya sampaikan keluarga besar Front Bebas Maluku, kehadiran beliau Habib Rizky hari ini di sini, saya kenapa sengaja saya undang keluarga besar Front Bebas Maluku. Tujuannya adalah kita buka bersama dengan beliau dan keluarga besar Nirvana. Tapi sekaligus setelah sholat tarawih nanti kita diskusi dengan beliau. Tujuannya adalah saya mau menyampaikan bahwa sudah ada rapat panitia untuk persiapan kongres nanti. Tapi saya juga punya program dengan beliau. Kebetulan beliau ini yang menentukan jadwal Ustadz guru besar kita Abdul Somad khususnya di Maluku. Nah, saya dengan beliau punya program untuk membuat kegiatan tabligh akbar di Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Madiatual. Sekaligus pelantikan pengurus Front Pengurus Maluku Provinsi Maluku, DPW Provinsi Maluku dan DPD Kota Madiatual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Maka kita diskusi dengan tujuan saya hadirkan ketua-ketua ini dan panitia pelaksana kongres agar kita bersinergi dengan Habib. Karena beliau menentukan UAS di sana agar jangan sampai bersamaan waktu. Karena dua-duanya ini memerlukan kos dan jangan sampai bertabrakan.
Kos saya bersedia, saya siap 100%. Lebih dari 100%, tapi jangan sampai karena saya yang butuh jadwal beliau, saya yang butuh penentuan beliau UAS di sana, maka saya minta kepada panitia juga ketua-ketua wilayah untuk bersinergi dengan beliau. Tiba-tiba beliau mengatakan, saya mau di hari tanggal 25 bulan April, saya tidak mungkin tolak. Dan saya tidak mungkin bilang bahwa Bib, tolong geser karena kongres di tanggal 25 itu. Tidak mungkin. Maka beliau sebelum menentukan saya waktu, saya minta agar kita bersama-sama, bukan saya yang menyampaikan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan sekaligus saya umumkan kepada semua, dan sekaligus saya mohon kepada DKM, pengurus DKM Masjid Ar-Ramlah, bahwa ya nanti Idul Fitri nanti yang mengisi imam maupun tausiah di Idul Fitri nanti adalah Habib Rizki sendiri. Sebelumnya terima kasih banyak Bib. Sudah jauh-jauh hari saya mohon minta waktu beliau untuk beliau mengisi. Itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi Pak, terima kasih buat Pak Lurah yang sudah manfaatkan waktu ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo coba yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kantara tetap masih puasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ummati sayyidina Muhammad wa akramana bis-siyam kama qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-aziz. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فالحمد لله الكريم المنان ونصلي ونسلم على حبيب الرحمن سيدنا ومولانا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, wabil khusus orang tua kita, sahabat kita, abang kita yang berada di sini, sahibul bait, ya. Beliau juga selain ketua FPMM, ketua umum, beliau juga ketua RT, luar biasa, ya. Abang Umar K, ya, Bang Umar Wahidin, dan mudah-mudahan beliau beserta istri-istri beliau dan keluarga besar, anak-anak beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa angkat derajat beliau, berikan sehat wal afiah, dan dijadikan semua waktu, semua umur beliau adalah keberkahan untuk umat, terkhusus di daerah Nirwana ini dan di di Maluku Tenggara, di Maluku Kota Ambon, dan umumnya untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar FPMM yang hadir, ada Bang Syahril Sahwa dan seluruh teman-teman yang luar biasa, ya, dan juga yang memiliki daerah sini ini, yang memiliki daerah sini juga beliau, dan juga ada ini Pak Lurah nih, ya. Pak Lurah, Pak RW 11, mantan Pak RT, ya. Beliau juga purnawirawan katanya. Mudah-mudahan insyaallah beliau ini sehat wal afiah, ya, Bapak Binsa dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan ini. Banyak nikmat, ya. Ini nikmat, di hadapan kita ada buka puasa, di hadapan kita ada wajah keluarga sahabat kita, di hadapan kita ada masjid yang demikian megahnya, di hadapan kita ada rahmat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita tidak punya tugas lain daripada Allah kecuali bersyukur atas nikmat ini. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang kepada kita, Allah katakan kepada kita, syukur atas nikmat yang aku berikan, aku tambah nikmat itu. Kalau kau kufur, kalau kau mengatakan ini dari engkau sendiri, kalau kau merasa hebat, sombong dengan apa yang kau miliki, kata Allah, Allah nggak bilang aku akan ambil nikmat itu, enggak. Kalau manusia, saya akan ambil nikmat itu, saya akan
ambil harta itu. Tapi Allah enggak. Allah cuma ingatkan, inna adabi la syadid. Azabku pedih. Azabku pedih, ingat itu. Maka dalam setiap kegiatan, para ulama salafus saleh, jangankan dalam keadaan nikmat, dalam keadaan musibah, mereka mengatakan alhamdulillah dalam keadaan musibah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak datang satu musibah kecuali Allah yang tahu, Allah yang menurunkan itu musibah. Maka para ulama salafus saleh, orang-orang salihin, mereka ketika musibah, alhamdulillah, kalimat mereka luar biasa. Kalau kan dulu ada dengar kita cerita, ada tahu Abu Nawas, ada Abu Nawas di FPMN. Kalau muka-muka Abu Nawas banyak kan? Tapi kalau Abu Nawas yang ada muka-muka Abu Nawas. Itu dulu Abu Nawas seorang alim di zamannya. Kan satu kali Abu Nawas ke masjid, dia bawa kuda, dia bawa unta atau kuda. Sebelum ke masjid dia ikat, itu disuruh ikhtiar. Sama dengan kita, kalau sekarang kita bawa mobil, bawa sepeda motor, kita parkir yang benar di hadapan masjid, baru masuk masjid. Udah gak mengganggu orang segala macam, baru kita masuk masjid. Abu Nawas ini ikat, itu diikat. Habis diikat itu, begitu dia salat, selesai salat, dia keluar daripada masjid, apa yang dia dapat? Kendaraannya, tunggangannya dia hilang, gak ada. Kalau kita bagaimana tuh? Na'udzubillah, marah-marah, siapa yang ambil? Begitu keluar Abu Nawas daripada masjidnya, dia lihat untanya nggak ada. Dia lihat itu nggak ada kendaraannya, dia teriak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia teriak alhamdulillah. Ini orang-orang di samping dia, sahabatnya, dia bertanya ke Abu Nawas, kenapa? Kan kuda untaku ini hilang. Kita kalau biasa dalam musibah apa ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi Abu Nawas kata alhamdulillah. Abu Nawas katakan alhamdulillah. Orang-orang bertanya kepada Abu Nawas, kata Abu Nawas, apa yang membuat kau bersyukur? Ini kau dalam musibah. Ajib, dalam musibah kau masih syukur, masih senyum. Maka Abu Nawas katakan na'am, faqultu alhamdulillah. Saya katakan alhamdulillah. Kenapa? Maka Abu Nawas berkata, bayangkan kalau saya tadi di atas unta itu, tentu saya hilang dengan unta-unta. Kan saya nggak ada di unta itu. Untanya yang hilang, silahkan hilang. Tapi saya masih ada. Maka saya ucapkan alhamdulillah. Ya. Bayangkan kalau di atas unta dia hilang sama unta-untanya. Tapi enggak, dia ada. Makanya apapun ini kisah menjadi apa namanya pukulan berat buat kita. Ayo, apapun kalau hilang dari tangan kita, demi Allah berpikiranlah baik, Allah mau mengganti sesuatu dengan yang lebih baik. Jangan kita punya merasa begini dan begitu. Maka alhamdulillah saya bersyukur sekali. Kemarin Abang Umar ke Ambon, kita ketemu di Ambon, makan durian sama-sama, luar biasa ya. Jadi sampai saya bilang ini kayaknya berjodoh dengan beliau, di Ambon ketemu, di sini ketemu terus ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang berbahagia, sahabat FPMM dan keluarga besar Nirwana, ya, yang luar biasa, perumahan yang cakep, yang udah ada masjid megah mewah, Masjid Ar-Ramlah, yang mudah-mudahan ini puasa, ini salat, ini tarawih di masjid itu pahalanya akan tercurahkan kepada ibunda beliau dan ayahanda beliau. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita bahas sedikit tentang puasa. Puasa, saya ambil kalimat puasa P, huruf pertama P. Apa? Positif. Berpikirlah positif. Ini pikiran yang ada di dalam kepala kita, otak kita. Jangan simpan sesuatu yang negatif, karena itu akan berpengaruh kepada tubuh, akan berpengaruh kepada lisan, akan berpengaruh kepada tangan dan lain hal. Jadikan P adalah positif. Puasa makna adalah berpikir yang positif. Secara Islam kita katakan husnudzan, berprasangka baik terhadap orang. Jangan berprasangka buruk. Kalau berprasangka buruk, gak akan aman hidup kita. Ada aja akan dikatakan begini, begitu, begini dan begitu. Tetapi kalau kita lakukan itu positif, ya, kita lakukan pemikiran kita semua itu positif, maka insya Allah kita akan mengeluarkan energi positif, baik dari mata, dari
telinga, dari lisan, dari ucapan dan sebagainya. Ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima syaa. Hadis qudsi Allah katakan, saya tergantung prasangka hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Falyadhunna bima syaa, maka sangkalah, mau sangka apa kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Engkau sangka baik, maka aku akan jadi baik kepada engkau. Tapi engkau sangka aku jahat, maka bisa saja aku seperti itu kepada engkau, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diajak puasa ini melatih diri menjadi madrasah untuk apapun berpikir positif, sehingga mengeluarkan energi positif dan berdampak positif di lingkungan kita, khusus di lingkungan nirvana ini. Ya, apa yang tadi beliau sampaikan, ya, daripada wejangan beliau tadi, kalau ada salah, kalau ada kekurangan, mohon koreksi. Nah, ini sesuatu yang positif yang harus kita sambut dengan positif, sehingga ketika di dalam mengkritik atau memberikan masukan, masukannya adalah masukan yang positif, bukan masukan yang negatif yang menjatuhkan atau melakukan sesuatu. Itu yang pertama, pikiran positif. Maka kita kalau simpen pikiran yang itu manusia kalau pikirannya negatif, ketemu orang nggak bakal enak, nggak bisa lepas begitu. Jadi, oh nanti dia buat saya apa ya? Nanti habis ini dia apain saya ya? Akan begitu terus. Tapi kalau dia punya sesuatu yang positif, akan berdampak positif pula. Yang pertama itu positif. Yang kedua ucapan. P, setelah puasa itu P, positif pikiran. Yang kedua U adalah ucapan. Pasti dia berbanding lurus. Pikiran positif, kembali lagi ucapan akan positif. Jadi kan ucapan kita tuh positif. Ya, ucapan kita ucapan yang enak, senyum, bicara yang enak, ya. Itu puasa melatih kita untuk bahkan kalau ada orang mencaci kita, kamu begini, kamu begitu, apa yang kita katakan? Apa yang kita katakan kepada mereka, orang yang mencaci kita? Kita cukup jawab ketika dalam berpuasa, inni shaim, saya dalam puasa, saya tidak akan membalas cacian itu. Silakan engkau caci aku, silakan engkau begini kepada aku tidak akan membalas. Ini shaim, saya dalam keadaan puasa, saya nggak mau, saya berpuasa. Kam shaimin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak manusia ketika berpuasa nggak ada menghasilkan apa-apa, pahala apalagi nggak ada. Yang ada ju' wal 'atash, yang ada cuma lapar dan haus karena masih dalam puasa, dalam keadaan puasa ghibah, ngomongin orang, dalam keadaan puasa namimah, adu domba antara satu dengan yang lain, dalam keadaan puasa yaminul kadzib, sumpah palsu, wallahi demi Allah tapi bohong. Ada juga yang begitu. Maka ucapan dijaga. Itu dulu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa sekali waktu begitu jalan dimaki-maki sama orang. Gala Isa, anta kada, anta kada, anta kada. Nabi dimaki. Ada muridnya di sebelah Nabi Allah Isa. Dia senggol itu badannya Nabi Isa. Dia katakan dia bingung. Nabi Isa dimaki dia senggol badannya. Gal amma tasma' ma yaqul ya Isa. Wahai Nabi, engkau enggak dengar? Dia ini lagi mencaci engkau. Balas caciannya. Marahi dia, maki dia. Nabi Isa alaihissalam seorang Nabi. Nabi Allah. Nabi Isa bilang kepada itu orang, selesai dia maki, alhamdulillah. Ajib Nabi. Engkau katakan alhamdulillah, ayo balas. Muridnya mengatakan. Nabi Isa bilang enggak mungkin. Nabi Isa malah mengatakan huwa yunfiqu ma'indu. Itu orang yang mencaci aku, dia menginfakkan apa yang ada di dalam dirinya. Dirinya yang ada cacian, dirinya yang ada makian, dirinya nggak ada kebaikan, maka keluarnya itu. Kalau saya Nabi, isinya kebaikan, nggak ada keburukan, maka yang keluar kebaikan. Nggak mungkin. Kau jangan harapkan apapun keburukan yang keluar dari saya, karena saya Nabi. Makanya kalau ada orang hobi marah-marah, hobi mencaci-caci, hobi maki-maki, lihat itu orang itu, ya, dalam artian, waduh. Makanya jaga ucapan puasa ini, jaga ucapan, ya. Puasa, udah ini kurang berapa menit masih ada ya.
puasa ini amal, perbanyak amal. Itu dikatakan di dalam riwayat, an-naumu sha'im ibadah, tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa sumtuhu tasbihun, dan diam, kita ni duduk diam, bapak-bapak ibu diam ini, duduk diam, dihargai oleh Allah. Malaikat disuruh tulis, catat kepada mereka pahala tasbih, seakan-akan mereka berkata subhanallah, mendapatkan pahala tasbih. Wa du'a'u mustajabun, doa seseorang yang angkat tangannya di hadapan Allah di bulan suci Ramadan, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amalan yudha'afun, dan amal digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada puasa, orang yang masih mau sholat sendiri rugi. Bayangkan kalau sholat jamaah di masjid itu dapat pahala berapa? Ada riwayat di dalam Sahih Bukhari, salatul jamaah tafdhulu bi salatil fardh bi 27 darajah. Seseorang yang salat jamaah lebih afdal 27 kali lipat ketimbang salat sendiri. 27 kali lipat baru jamaah. Dia takbiratul ihram bersama imam. Apalagi kalau bulan Ramadan, satu salat wajib dikali mendapat pahala 70 kali wajib. Berarti 27 kali dikali 70. Bayangkan pahala apa yang luar biasa ini. 27 kali lipat dikali 70. Apalagi dia memakai siwak. Ada siwak namanya tuh, yang kita tahu. Itu kalau kata di Ambon orang bilang siwak tuh Marlboro sempurna. Don jarang pakai siwak, cuma don tahu Marlboro dan sempurna. Tapi kalau siwak itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam riwayat Nabi juga katakan rak'atani bisiwak khairun min 70 rak'ah bighairi siwak. Kali 70 lagi kalau dia pakai siwak. Jadi berapa pahala dalam satu kali sholat kalau dia lakukan sunnah ini. Kita kadang-kadang dunia kita berani hitung-hitungan. Kita mau akhirat, ayo hitung-hitungan pahala agar menambah motivasi kita di dalam ibadah. Ya. Maka kalau punya amal baik ini Ramadan, jangan tunda. Teman-teman yang kemarin masih kehilangan tarawih, jangan kehilangan tarawih juga. Teman-teman yang belum biasa dengan Al-Quran, ayo biasakan dengan Al-Quran. Kalau bisa khatam sekali, alhamdulillah. Kalau memang nggak bisa, yang penting baca Quran. Sebab syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulannya Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Tarawih. Itu makanya guru kami Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri itu katakan kalau syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu datang, itu seakan-akan Allah mempersilakan seorang hambanya atau semua hamba itu masuk ke dalam gudang emas. Tahu emas? Emas balok, emas batangan. Lalu kita disuruh masuk. Allah bilang, hamba Allah, masuk semua dalam gudang itu. Kira-kira ada yang masuk mau gudang emas, mau tidur? Ada mau tidur? Oh, tidur karena ibadah. Anda tidur saja di samping emas. Fadhal, ini gak dapat apa-apa. Ini gak dapat apa-apa. Ini tidur, memang tidur dihargai ya, tidur model begitu. Gak dapat apa-apa. Ini gak baca Quran, ini gak tarawih. Tarawih. Saya tarawih, seakan-akan dia mengambil, kalau tarawih itu dia mengambil batangan emas itu, dia bawa pulang 20, dia bawa pulang 8, dia bawa pulang Al-Quran, dia bawa sekali khatam Al-Quran dapat 1 peti emas. Siapa yang nggak mau? Udah masuk Ramadan, luntang-luntung tidur, yang penting tidur dekat emas. Ya percuma. Dia nggak dapat apa, paling-paling juga yang dia bilang emas bakso, emas sate. Tapi ambil ini. Makanya jangan sia-siakan bulan Ramadan ini, sebab kita nggak ada nggak ada kontrak waktu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan kita akan bertemu Ramadan yang akan datang. Ya, ini masih kurang 2 menit ya. Puasa. Ya. S-nya senyum. Saya mau bahas tapi waktu udah, ini nanti kita bahas di tarawih atau mungkin di yang berikutnya. Senyum. Makanya ketong ini orang Ambon suka senyum, orang-orang Maluku suka senyum. Jadi dong pemuka awet muda, Pak. Biar saya kelihatan putih tapi
Jujur aja saya sama beliau itu beda-beda tipis ya. Itu dah. Dan aktif ya, luar biasa seperti beliau yang memberikan makan kepada orang. Ayo, makanya terakhir kalau tadi saya bicara emas ya, emas itu dinilai karena karatnya. Manusia dinilai karena manfaatnya. Ya, mudah-mudahan beliau ini Allah jaga, berikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita baca doa buka puasa. Sebelum kita menyentuh makanan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita semua dan dijadikan kita selalu dalam keadaan manfaat, bisa bermanfaat seperti Abang Umar kepada RT Nirvana ini dan seluruh daripada orang-orang Maluku, khususnya Maluku Tenggara insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ذهب الظمأ وابتلت العروق وأثبت العرض إن شاء الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Silakan berbuka dengan kurma dulu, ikuti sunnah Nabi Muhammad.